Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, kali ini kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu materi pecahan. Tapi sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar dalam belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cepat memahami materi yang Ibu sampaikan. Dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pecahan Ibu yakin kalian sudah pernah memperoleh materi ini di kelas sebelumnya, entah itu di kelas 4 ataupun di kelas 5. Dan mudah-mudahan kalian semua masih mengingat-ingat materi yang sudah Bapak Ibu Guru berikan sebelumnya. Ya, untuk pecahan terlebih dahulu kalian harus mengetahui bentuk-bentuk pecahan. Di mana bentuk pecahan itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu nomor 1 ya. Pecahan biasa, contohnya 1/2, 1/4, 2/3, 7/8, dan seterusnya. Pecahan biasa ini dilambangkan dengan A/B, ya, di mana A itu adalah pembilang atau bilangan yang berada di atas, B adalah penyebut bilangan yang berada di bawah. A/B, pembilang per penyebut, ya. Itu untuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Kenapa disebut campuran? Karena di sini ada campuran, yaitu campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. 2 ini adalah bilangan bulat. 1/2 ini adalah bilangan pecahan. Maka dikatakan pecahan campuran, yaitu campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. 2 1/2. Lambangnya A, B per C, ya. Kemudian contoh lain 3 1/5, 7 2/5, 9 1/4, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pecahan desimal. Untuk pecahan desimal ini biasanya terdapat koma, ya. Pecahan desimal ini sebenarnya didapat dari, kalau di pecahan biasa, pembilang dibagi penyebut. Nah, maka didapatkan angka seperti ini. Contohnya 0,25, 1,36, 0,12, 7,5. Kemudian berikutnya pecahan dalam bentuk persen. Lambangnya seperti ini, persen. Contohnya 10%, pakai lambang, ya. Kemudian 25%, 60%, 16%. Nah, persen ini sebenarnya adalah per 100, ya. Ini singkatan per 100. Maka untuk 10%, 10% itu sama dengan 10/100. Berikutnya, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ini juga tentunya kalian sudah mempelajarinya di kelas 5, ya. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya, ingat pecahan biasa itu yang dilambangkan dengan A/B atau pembilang per penyebut. Sedangkan pecahan desimal itu yang ada koma-komanya, ya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal itu ada 2 cara. Yang pertama, dengan cara mengalihkan dengan bilangan tertentu agar penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya, ya. Penyebutnya ditambah 011. Dengan cara mengalihkan bilangan tertentu agar penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Tergantung penyebutnya itu bisa dikali menjadi 10, menjadi 100, atau menjadi
1000. Kemudian yang kedua, dengan cara membagi langsung antara pembilang dan penyebutnya. Langsung dibagi, 1 dibagi 2 berapa, 4 dibagi 25 berapa, seperti itu. Oke, untuk yang pertama, kita pakai cara yang pertama dulu, mengalihkan dengan bilangan tertentu agar penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Contohnya di sini 1/2. Kita jadikan menjadi pecahan desimal, menjadi bentuk koma ya. Jadinya per berapa? Kita lihat di sini. Penyebutnya di sini 2. 2 ini bisakah kita jadikan 10, 100, atau 1000? Ke 10 bisa, dikali berapa supaya dia menjadi 10? Maka caranya 2, ini kan 1/2 ya. 2 dikali berapa supaya hasilnya 10? Dikali 5. Maka atas juga dikali 5. Sama dengan 2 kali 5, ini sudah per 10. 1 kali 5, 5. Maka kalau sudah seperti ini, lihat di sini ada 10 itu nolnya 1, maka di belakang koma harus 1 angka. 1 angka ini didapat dari mana? Dia adalah pembilangnya, yaitu 5. Di depannya dikasih 0, jadi 1/2, jadi setengah, maaf. Jadi 1/2, bentuk desimalnya adalah 0,5. Seperti itu. Berikutnya yang kedua, 4/25. Kita jadikan pecahan desimal dengan cara mengalihkan bilangan tertentu agar penyebutnya menjadi ini, atau ini ya, 10, 100, atau 1000. Kita lihat angkanya 25. 25 itu di atas 10, maka tidak bisa untuk dijadikan 10. Berarti jadikan 100. Bisa tidak dijadikan 100? 25 kali berapa supaya hasilnya 100? Nah, ini kita atas bawah dikali dengan bilangan yang sama ya. 25 kali berapa supaya hasilnya 100? Dikalikan 4. Maka yang atas juga dikali 4. 25 kali 4, 100. 4 kali 4, 16. Maka lihat di sini tadi nolnya 1, maka di belakang koma 1 angka, yaitu diambil dari pembilangnya. Lihat di sini di belakang koma nolnya harus di belakang koma angkanya harus 2 karena nolnya ada 2. Ya. 1, 2. 2 angka itu diambil dari pembilangnya 16, maka di depan tinggal dikasih 0,16. Atau begini, kalau lebih mempermudah, ini kan nolnya 1, maka dihitung dari sini 1. Nah, depannya kasih koma, kasih 0, maka 0,5. Ini 2, 1, 2. Mundur dari sini ya, 1, 2. Oh, berarti komanya di sini, depannya kasih 0, maka 0,16. Ini 0,5. Jadi 4/25 bentuk desimalnya adalah 0,16. Seperti itu untuk cara yang pertama, mengalihkan dengan bilangan tertentu agar penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Berikutnya, mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan cara yang kedua, yaitu membagi langsung pembilang dan penyebutnya. Ya, membagi langsung pembilang dan penyebutnya, di mana pembilang itu dilambangkan dengan A, penyebut dilambangkan dengan B. Maka A per B itu sama dengan A dibagi B. Ya. Oke, langsung pada contohnya. Contohnya di sini 1/2 seperti yang tadi ya. Kita buktikan apakah sama hasilnya dengan dua cara ini. 1/2. Bagaimana caranya? Ini harus A dibagi B, berarti 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 caranya bagaimana? Karena di sini angka yang di atas atau yang dibaginya itu lebih kecil daripada pembaginya. Sama caranya. 1 dibagi 2.
Tidak bisa, Bu. 1 lebih kecil dari 2. Maka kita tambahkan 0 di sini. Di sini juga ditambahkan 0, 10 dibagi 2. Berapa? 5. 5 kali 2, 10. 10 dikurangi 10, 0. Maka ketemunya 1/2, bentuk desimalnya 0,5. Sama seperti tadi. Ya. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya 3/4. Bagaimana caranya? Karena ini juga lebih kecil daripada pembaginya. Sama caranya, 3 dibagi 4. Lebih kecil, maka kasih 0, atasnya juga dikasih 0, kasih koma. 30 dibagi 4, tidak bisa, tetapi ada yang mendekati. Berapa? 7. 7 kali 4, 28. Kemudian kita kurangkan, 0 tidak bisa, maka pinjam ke sebelahnya, 10 dikurangi 8, 2. Sini sudah tinggal 2 ya, jadi habis. 2. Masih ada sisa di sini. 2 dibagi 4 tidak bisa. Kita turunkan lagi 0, kita tambahkan 0, kita turunkan lagi. 20 dibagi 4 berapa? 5. Di sini tidak usah ada koma lagi karena depan sudah ada koma. Walaupun tadi kita menambahkan 0, tapi karena di sini ada koma, maka di sini tidak boleh ada koma lagi. Ya, 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 dikurangi 20, 0. Maka hasilnya 3/4, bentuk desimalnya adalah 0,75. Seperti ini. Oke, berikutnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kebalikannya yang tadi ya. Tadi itu pecahan biasa menjadi desimal, sekarang dibalik. Pecahan desimal kita rubah menjadi pecahan biasa. Kalian harus memperhatikan angka di belakang koma, kemudian sederhanakan ya. Ini cara untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan memperhatikan angka di belakang koma. Ada berapa angka? Lalu sederhanakan. Contoh 7,5. Ini adalah pecahan desimal. Kemudian kita jadikan pecahan biasa. Perhatikan angka di belakang koma. Angka di belakang koma itu yang ini. Ada berapa angka? 1 angka, yaitu 5. Maka kalau 1 angka, ini menjadi per 10. Ya. Kemudian ini penyebutnya per 10. Atasnya pembilangnya adalah semua angka kita tulis di sini. 75. Tanpa koma, ya. Jadi komanya dihilangkan. 75 per 10. Nah, ini adalah pecahan biasa. Tapi dilihat dari angkanya ini masih besar. Maka sederhanakan. 75 per 10. Sederhanakannya dengan cara bagaimana? Dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Pembilangnya kita bagi dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya. Kita cari FPB-nya. 10 dan 75. Berapa? 10 ini kan faktornya hanya 2 dan 5. Maka kalau enggak 2 ya 5. Lihat, kalau 2 ini bisa dibagi 2 tidak? Tidak, karena ini bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2, tidak habis ya. Berarti 5. 10 dibagi 5, maka yang pembilangnya atau atasnya juga sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? 2. Kemudian 75 dibagi 5 berapa? 75 dibagi 5, 15. Maka bentuk sederhananya adalah 15 per 2. Tapi ingat, di sini kan pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ini bisa kita jadikan ke pecahan campuran. Ya. 15 dibagi 2. Caranya bagaimana? Dibagi, kita bagi 15 dibagi 2. 15 dibagi 2 berapa? Tidak bisa, karena masih sisa. Tidak apa-apa, kita tulis aja yang mendekati 7. 7 kali 2,
14. Kita kurangkan 5 dikurangi 4 1. Ini habis ya. Tinggal 1. Kemudian kita tidak usah, kalau mau jadikan pecahan campuran, kita tidak usah tambahkan 0 lagi di sini ya. Apa adanya aja. Yang ditulis bilangan bulatnya yang paling depan nih, penyebutnya di sini. 7. Sisanya di atas. Sisanya ini menjadi pembilang, kemudian penyebutnya tetap. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 71/2. Ini bentuk paling sederhana. Ya. Jadi 7,5 jika kita jadikan ke pecahan biasa, kalau pecahan biasa berarti ini ya jawabannya ya, 15/2. Kalau campuran ini 71/2. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka bisa jadikan ke pecahan campuran. Sekarang ini 3,25 jadikan pecahan biasa. Perhatikan angka di belakang koma. Ada berapa? 2. Maka kalau 2 bukan per 10, tapi nolnya 2/100. Angka di atasnya pembilangnya semua angka ditulis tanpa koma, 325. Kemudian sederhanakan. Sederhanakan dengan cara bagaimana? Ya itu tadi nih, dibagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi berapa nih? Sama-sama dibagi 25 ya. Sama-sama dibagi 25. 25 ini juga dibagi 25. Kita bagi 25. 100 dibagi 25 berapa? 4 ya. 325 dibagi 25 berapa? Kita hitung sambil mengingat cara pembagian ya. 325 dibagi 25. 32 dibagi 25 dapat 1 ya. Yang mendekati. Kemudian kita kurangkan. 2 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam ke sebelahnya. 12 dikurangi 5 berapa? 7. Sini tinggal 2. 2 sama 2 habis ya. 7 dibagi 25 tidak bisa. Kita turunkan sini 5. 75. 75 dibagi 25 dapat berapa? 3. 3 kali 25 75. Kita kurangkan 75 dikurangi 75 0, maka hasilnya 13. Jadi 325 dibagi 25 itu 13. Ini bentuk pecahan biasa. Tapi masih bisa disederhanakan. Sederhanakannya dengan cara bagaimana? Sama seperti tadi, kita jadikan ke pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 13 dibagi 4. Berapa yang mendekati? 3. 3 kali 4 12. Kita kurangkan 3 dikurangi 2 1. Sisanya 1. Yang ditulis adalah hasilnya 3. Sisanya menjadi pembilang, taruh di atas. 4-nya penyebutnya tetap ya. Jadi hasilnya 31/4. 3,25 bentuk pecahan biasanya seperti ini, campurannya seperti ini. Oke, sekarang yang ketiga, mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Kalau tadi pecahan biasa menjadi desimal, sekarang mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Caranya adalah dengan mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan campuran itu seperti yang tadi Ibu bilang, campuran antara bilangan bulat, 2-nya ini bilangan bulat, dan bilangan pecahan. 2/5 ini pecahan. Ini juga 3 adalah bilangan bulat, 1/25 itu bilangan pecahan, maka disebut campuran. Bagaimana cara mengubahnya menjadi desimal? Dengan cara mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu supaya lebih mudah.
Tentunya masih ingat bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, yaitu bilangan bulat dikali penyebut ditambahkan pembilang. Maka di sini 2, di sini ini Ibu kasih ini tanda panahnya ya. Ini dikali, kemudian yang ke atas ditambah atau dijumlah. 2 kali 5, 10 ditambah 2, 12. Maka di sini menjadi 12/5. 12/5. Ini sudah menjadi pecahan biasa. Setelah itu kita baru bisa mengubah ke pecahan desimal. Bagaimana caranya? Ingat, lihat pembilangnya. Bisa tidak penyebutnya maaf. Bisa tidak penyebutnya kita jadikan per 10, per 100 atau per 1000. Ini mendekatnya ke per 10 bisa ya. Maka di sini kali berapa supaya menjadi 10? Dikali 2, maka atas juga dikalikan 2. Di sini per 10, atasnya per 24. Maka lihat 10, nolnya berapa? 1, maka di belakang koma harus 1 angka, tapi di sini ada 2. Nah, kita ambil yang paling belakang. Jadi kalau Ibu itu triknya begini. Kita lihat ini nolnya 1 ya. Nolnya 1, maka kita hitung dari angka paling belakang maju ke depan karena membagi itu maju ya. Jadi 1, kemudian kita hitung 1, berarti nolnya di depannya, komanya di depannya. Di sini. Oh, berarti 2,4 ya. Dari belakang menghitungnya, bukan dari depan ya, dari belakang. 1, kemudian depannya kita kasih koma. Itu. Jadi hasilnya 2,4. Sekarang 31/25 kita jadikan ke desimal. Sama, kita kalikan 3 kali 25, 75. 75 ditambah 1, di sini jumlah tambah 1, maka menjadi 76/25. Ininya tetap ya. Ini tetap 5, ini tetap 25. Kemudian kita jadikan pecahan desimal dengan cara mengalihkan. Per 10 bisa, ini sudah lewat 10, maka per 100. Per 100 itu dikalikan berapa? 4. Maka atas juga dikali 4. Ini sudah otomatis 100. 76 kali 4. Kita hitung. 6 kali 4, 24. Simpan 2. 4 kali 7, 28 tambah 2, 30. Maka di sini adalah 304. Ya. 304/100. Kita jadikan pecahan desimal. Lihat, nolnya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Berarti di belakang koma harus ada 2 angka. 2 angka itu kita ambil dari mana? Dari belakang. 1, 2. Nah, 3-nya taruh di depannya. Ya, tidak boleh dihilangkan. Di sini jadi 0, gitu tidak. Tapi kalau masih ada bilangannya, kita letakkan di depan koma. Jadi 3,04. 1, 2. 1, 2. Oh, berarti komanya di sini. 3,04. Ya. Jadi ini adalah bentuk desimalnya. Seperti itu untuk pecahan campuran menjadi desimal. Oke, itu tadi materinya, sementara 3 poin saja dulu. Sekarang kalian kerjakan soal latihan, ada 10 nomor ya, dimana Ibu bagi 2. Yang pertama, mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi bentuk desimal yang nomor 1. Silakan yang ini kalian rubah menjadi bentuk desimal. 1/4, 3/5, 6 1/2, 5/8, 7 2/3. Kalau seperti ini kalian rubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian baru ke desimal ya. Boleh langsung dibagi atau dengan cara mengalihkan bilangan tertentu supaya menjadi 10, 100 atau 1000. Silakan kalian pilih cara yang lebih mudah menurut kalian. Kemudian yang kedua, mengubah menjadi pecahan biasa atau campuran. Bentuk desimal ini dirubah menjadi pecahan biasa atau campuran.
Jangan lupa caranya dengan cara melihat ada berapa angka di belakang koma. Kemudian sederhanakan, boleh ke pecahan biasa atau ke campuran yang paling sederhana. Oke, Ibu tunggu tugasnya, kemudian setelah itu pakai caranya ya, kemudian difoto dan kirim ke Bu Yuni melalui WA. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami dan selalu ingat bahwa ketika belajar matematika tanamkan dalam diri kalian bahwa matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan, dan matematika itu asyik untuk dipelajari. Terima kasih. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.